Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Teman-teman yang menonton video ini, saya akan mengkaji tentang bab sholat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Dia telah memberikan kita nikmat sehat, inayah, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan beliau yang menuntun kita dari arah yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membuat kajian tentang bab sholat, tetap di kitab yang sama, mengenai bab sholat. Teman-teman sekalian, rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman dan takwa inilah baik-baik bekal menuju dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Di ayat tersebut Allah menjelaskan dengan apa kita menjaga diri kita dan keluarga kita, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hanya satu-satunya hal tersebut yang bisa menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Dan kembali lagi ke bab keutamaan sholat. Sholat merupakan ibadat yang paling utama. Untuk ini kami memandang perlu mengulangi dengan dorongan mengikuti kitab Allah yang agung dalam menerangkan keutamaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat adalah salah satu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, perbuatan yang buruk-buruk. Dan salah seseorang berkata, ada seseorang yang sholat, meskipun dia sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat sunnah, semua dia kerjakan, tetapi kelakuannya masih buruk terhadap tetangganya, terhadap temannya, terhadap orang tuanya sendiri, dia masih buruk kelakuannya. Itu bagaimana? Dan kalau ada seseorang yang seperti itu bukan salah sholatnya, tetapi salah dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa mentata niat tersebut supaya bisa lurus dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Masalus shalawatil khamsi kamasalin naharin jarin ghairin ala babi ahadi yaqtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Perumpamaan salat 5 waktu bagaikan sungai yang penuh air mengalir di depan pintu rumah di antara seorang dari kamu, maka ia mandi tiap hari 5 kali. Jadi ketika kita menjalankan sholat, mendirikan sholat 5 waktu sehari, maka seakan-akan kita itu mandi di dalam sungai yang bersih, jernih sehari 5 kali. Dan Rasulullah SAW menerangkan hal tersebut, pasti orang tersebut bersih.
meskipun dia banyak dosa, berlumuran dengan maksiat dan dosa, tetapi kalau dia mau bertobat dan ingin bersungguh-sungguh dalam mencari ridho dan rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan salah satu untuk menghapus dosa adalah sholat, karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ini merupakan salah satu penghapus dosa. Lama-kelamaan dosa akan habis selama kita menjalankan sholat tersebut dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Teman-teman rahimakumullah, ada di antara banyak teman-teman kita, orang-orang sekeliling kita yang melaksanakan sholat tetapi tidak tahu apa rukunnya sholat, apa syarat wajib sahnya sholat. Kebanyakan orang hanya tahu tetapi tidak paham. Contoh tentang wudhu. Wudhu merupakan kunci sholat. Apabila seseorang melakukan sholat, hendaknya dia berwudhu. Dan apabila dia tidak berwudhu, maka sholat tidak sah. Karena ini merupakan syarat sah sholat, yaitu berwudhu. Dan kebanyakan orang yang berwudhu tidak sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu illa jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughsyal kabair. Salat 5 waktu dan Jumat hingga Jumat sebagai penebus dosa-dosa yang terjadi di waktu itu selama tidak dilakukan dengan dosa-dosa besar. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan salat 5 waktu. Apabila dia salat 5 waktu dan Jumat hingga Jumat selama 1 minggu sebagai penebus dosa. Jadi seakan-akan seseorang yang sholat 1 minggu, Jumat ketemu Jumat yang lain, maka dia seakan-akan menebus dosa-dosa yang terjadi di waktu itu, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Semakin Allah menghapus selama dia bersungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak fadilah-fadilah tentang sholat. Yang paling utama adalah sholat menjauhkan diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka saudara-saudara, kita renungkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan diri kita sendiri, terutama saya pribadi, untuk menjalankan dan mendirikan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Dan sholat merupakan pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan umur kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan terus kita contoh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sini saja pengajian hari ini, singkat waktu saja. Teman-teman, jika kalian suka video ini, tolong kalian like, komen, dan subscribe. Karena subscribe kalian, saya akan membuat video yang lebih mendalam lagi tentang Islam insyaallah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.